A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah dan sahabat Al-Quran sekalian, alhamdulillah. Sekarang kami bisa lanjutkan video buku talaki kita. Ya, terakhir kita bikin video itu halaman yang ke-6. Baik, sekarang kita masuk ke halaman yang ke-7. Halaman ke-7 di buku talaki, yaitu ada huruf sad dan huruf dhad. Baik, kita mulai dari huruf sad. Baik, seperti biasa, kita pengenalan huruf terlebih dahulu. Jika kita ingin menyebut huruf sad saja tanpa harokat ataupun tanpa baris, maka cara mengejanya adalah huruf sad. Kami ulang lagi, huruf sad. Jadi sa-nya dipanjangkan 2 harokat, kemudian di ujung ditutup dengan huruf dal, ya. Makanya diqalqalahkan. Di sini perlu juga kami sampaikan, banyak sekali orang salah dalam menyebutkan pengucapan huruf sad. Biasanya ada yang baca huruf sa, ada yang baca huruf sad tanpa qalqalah. Maka kedua-duanya adalah salah. Kenapa? Karena huruf sad ini nanti termasuk salah satu daripada huruf muqatta'ah yang mana kita harus benar membacanya. Seperti itu. Jadi yang betul pengucapannya adalah huruf sad. Seperti itu. Baik, adapun makharijul huruf sad, yaitu ujung lidah disentuhkan ke gigi seri bawah, ya. Ujung lidah disentuhkan ke gigi seri bawah. Maksudnya di gigi seri bawah ini, maka nanti dia menyentuh juga ke pangkal gigi seri, tentu bagian dalam ya, sampai ke dindingnya, tidak sampai menyentuh ke sini, ke bagian ujung. Dia hanya mulai dari pangkal sampai ke tengah-tengah gigi seri bawah bagian dalam, ya. Sad, so, 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 seperti itu. Jadi bisa dirasakan, teman-teman sekalian, pastikan ujung lidah telah menyentuh ke pangkal gigi seri sampai ke tengahnya. Jangan sempat menyentuh ke ujung daripada gigi seri bawah. Kemudian yang perlu kita jelaskan pada huruf sa pada level talaki ini, yang pertama adalah pastikan dalam mengucapkan huruf sa, safirnya ataupun desisnya telah bunyi terlebih dahulu, ya. S, 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 dengan cara menebalkan bunyi desisnya, ya. Bunyi desisnya harus terdengar tebal, tidak sama dengan bunyi desis pada huruf sin. S, 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 s. Jadi huruf sad itu cara menebalkan desisnya yaitu dengan cara mengangkat pangkal lidahnya ke atas, seperti itu caranya. Kemudian setelah desisnya kita latih dengan cara s, 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 s. Kemudian kita bunyikan vokalnya, yaitu mengarah ke bunyi o, karena huruf sad ini termasuk huruf isti'la ataupun huruf tebal, ya. Jadi sehingga vokalnya ketika bunyinya ketika dia harokat fathah ataupun ketika baris atas dibaca so, 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 bunyinya tebal, teman-teman sekalian, ya. Kesalahan juga yang sering kami jumpai ketika membaca so, baris atas itu terbaca sa, atau antara ingin menyebutkan sa dan so. Disebut so, tapi dia kurang sempurna, disebut sa, tapi ada bunyi tebalnya, tapi hanya sedikit. Ini juga merupakan kesalahan. Yang betul adalah mengucapkan so, so, so. Selain desisnya kita jelaskan, kemudian bunyinya juga harus terdengar tebal. Juga sebagai tambahan, ya, kita berusaha untuk ketika menyebutkan so tanpa memonyongkan bibir, ya. Maksudnya seperti so, so,
as-so. Ini adalah kesalahan. Tidak perlu melibatkan kedua bibir. Karena huruf so, makharijul hurufnya bukanlah dari kedua bibir. So, as-so, so. Tapi tidak pula memaksa huruf so supaya dia sama vokalnya, cara membuka mulutnya dengan huruf-huruf yang mengarah vokalnya ke bunyi a, seperti a, ba, a. Adapun huruf-huruf yang seperti ini, maka cara membuka mulut lebih lebar. Adapun so, tidak boleh dipaksa so, maka bunyinya nanti akan tidak sempurna dalam menebalkannya. Agak tertutup sedikit, tapi tetap tidak boleh memonyongkan kedua bibir. So, yang salah so, atau so. Ini merupakan kesalahan yang harus dihindari. Baik teman-teman sekalian, setelah kita selesai huruf shad, ini yang kita sebut dari huruf shad ya. Ini dia. Kemudian ini bentuknya sama, cuma beda di titik. Maka ini namanya huruf dhad. Ketika kita ingin menyebutkan nama hurufnya, maka huruf dhad sama dengan huruf sha tadi, huruf dha panjang 2 harakat, kemudian ditutup dengan huruf dal, sehingga harus dibaca qalqalah. Tidak boleh dibaca huruf dha atau dot, salah ya, tapi dhad. Baik. Adapun huruf dhad ini makhrajnya adalah dari sisi lidah ataupun pinggir lidah. Mulai dari pinggir lidah belakang itu kita berusaha menempelkannya sampai ke bagian sini lidah. Ya, jika kita mengambilnya dari sebelah kanan. Jika kita mengambilnya dari sebelah kiri, berarti mulai dari pinggir lidah bagian kiri paling belakang sampai kita tempelkan ke sisi lidah bagian depan. Bo. Kami tempelkan yang sebelah kanan ya. Kami menempelkannya sebelah kanan, ditempelkan ke gigi geraham belakang sampai ke gigi seri, ke gigi taring yang ini. Bo itu menempel. Baik, tetapi yang paling berat tempelannya, tekanannya adalah bagian gigi bagian pinggir lidah, yang bagian sini saja. Tapi tetap juga menempel bagian sisi lidah bagian depan. Tidak mungkin tidak menempel bagian sisi lidah depan. Tapi yang paling kuat adalah bagian sisi lidahnya saja, yang sebelah kanan. Kemudian hal yang harus kita perhatikan juga dalam mengucapkan dha, karena dia huruf isti'la, sehingga ketika dia baris atas harus dibaca tebal ya, atau bahasa sederhananya mengarah ke bunyi o. Dha, tidak boleh dibaca da, nggak boleh teman-teman sekalian ya. Kalau dibaca da, maka ini termasuk kesalahan. Kemudian huruf dha juga kita berusaha untuk tidak memonyongkan bibir. Dha, yang salah do itu salah ya. Tapi fokus daripada pergerakan adalah di bagian sisi lidah, apakah itu sebelah kiri, sebelah kanan, atau boleh kedua-duanya. Bo, seperti itu. Akan menjadi kesalahan ketika huruf bo kita bunyikan dari ujung lidah saja, bunyinya menjadi do. Nah, ini kesalahan yang harus kita hindari teman-teman sekalian. Setelah kita faham makharijul hurufnya, kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan, sekarang kita akan latih melalui metode buku talaki. Do, ro, ba, doroba, so, ba, a, soba'a, doroba, soba'a, ha, do, ro, hadoro, so, ha, ba, sohaba, hadoro, sohaba, do, ba, a, doba'a, so, ba, ha, صباح
dhaba'a, sabaha, dan seterusnya seperti itu sampai ke bawah. Kemudian yang baris paling bawah, cara membacanya seperti ini. Ha, kha, da, za, ra, za, sa, sya, sa, da. Boleh juga kita cepatkan. Ha, kha, da, za, ra, za, sa, sya, sa, da. Baik, demikian teman-teman. Buku Talaqi halaman 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.